Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah atas berbagai karunia dan kenikmatannya kita masih dapat beramal beraktivitas. Mobil khusus pada kesempatan hari ini kita masih dapat menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu untuk memakmurkan hari Jumat diantaranya dengan menunaikan sholat Jumat. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh dan menjadi kebaikan kita di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga tercurah pada Nabi akhir zaman, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, juga kepada hamba-hamba yang mengikuti jejak langkahnya. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang singkat ini khatib untuk berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membekali diri kita di sisa usia yang sedang kita jalani dengan bekal takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan sampai ruh dan jasad kita berpisah kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa may yattaqillah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih, diterima dari cucu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah SAW, aku
menghafal sebuah hadis dari Rasul. Rasul bersabda, "Da ma yuri buka ila ma la yuri buka." Yang artinya tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu, berpindah kepada yang yakin. Redaksi hadis ini para ahli syarah hadis menyampaikan, ada yang menyampaikan dibacanya dengan bi fathi ya au bi dhammi ya. Da ma yari buka atau da ma yuri buka. Tinggalkanlah yang meragukan kamu kepada berpindah kepada yang yakin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diterima oleh sahabat Hasan, cucu baginda Rasul, putra dari Ali bin Abi Thalib, ayahnya, dan ibunya Fatimah binti Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Rasul Raihana, Hasan ini adalah Raihanati. Hasan ini adalah cucu yang disayang oleh baginda Rasul, termasuk juga adiknya Husain. Keduanya adalah cucu yang sangat disayang. Sahabat Hasan termasuk sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyampaikan, "Athna alaihi." Baginda Rasul memuji Hasan. Kenapa? Karena Hasan ini fayusli, dia akan mengislahkan, mendamaikan, sabda Rasulullah. Rasul ketika hidupnya menyanjung Hasan bahwa Hasan akan mendamaikan dua kelompok besar yang sedang bertikai nanti. Nanti para ahli sejarah kemudian mengemukakan bahwa hadis ini benar adanya dan terjadi. Karena lebih kurang setelah para khulafaur rasyidin wafat, mulai dari sahabat Abu Bakar berganti ke Umar, nanti Khalifah Umar berganti ke Utsman, dan dari Utsman kepada ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan ayahnya meninggal, maka kemudian yang menjadi khalifah ini adalah Hasan bin Ali. Namun di sisi lain kemudian juga masyarakat yang sangat luas di Syam itu menginginkan yang ingin menjadi khalifah adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian di dalam kisah ini, di dalam tarikh disampaikan bagaimana kekuatan besar kaum muslimin yang ada di Syam dan yang di Madinah hampir saja bersih tegang. Orang Madinah pengen tetap Hasan menjadi khalifah, tapi orang Syam ingin yang menjadi khalifah ini sahabat Muawiyah dengan keleluhuan yang sangat luar biasa. Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul tadi. Sahabat Hasan kemudian merelakan kekhilafahannya disampaikan kepada Muawiyah untuk limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan masyarakat kaum muslimin dan dakwah Islam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga sahabat Hasan memiliki keutamaan yang lain yang disampaikan oleh baginda Rasul bahwa dia adalah pemuda, anak muda yang memiliki ketaatan agama yang sangat luar biasa, dan dia termasuk min sayyid ya, termasuk juga pemuka yang akan ada di surga karena kesolehannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kisah biografi tentang sahabat Hasan, cucu dari baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tentang hadis tadi yang dibacakan pada muqaddimah terkait dengan tinggalkan ya yang ragu. Imam Daqiqul Aid di dalam syarah Imam An-Nawawi menyampaikan apa yang dimaksud meninggalkan keraguan di sana dan berpindah kepada keyakinan. Ini kaitannya dengan kita berinteraksi saat hidup dalam muamalah, khususnya terkait dengan muamalah maliyah, terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Tinggal sejauh mana kita akan mengambil prinsip-prinsip yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram. Tapi Rasul menyampaikan wa baina mustabihat, di antara keduanya ada yang subhat. Nah, inilah yang kemudian
dijelaskan oleh Imam Ad-Daqiqul Id bahwa kita sebagai kaum muslimin harus meninggalkan yang subhat. Sebagaimana di dalam hadis ini disampaikan. Da'ma yurid. Tinggalkanlah apa yang membuat kita ragu. Kadang kita akan dihadapkan kepada keraguan, ini halal apa haram, ini boleh atau tidak. Maka sebaik-baiknya seorang hamba adalah ketika dia meninggalkan yang membuat ragu, sehingga berpindah kepada yakin. Maka hadis ini sebetulnya berprinsip ya, memberikan penjelasan kepada kita di dalam berbagai hal terkait dengan kehidupan kita. Ada kaitannya dengan ibadah. Sebagai contoh sholat. Kita seringkali sholat ya, utamanya sholat zuhur atau sholat asar, bacaannya sir, apalagi sholatnya sendiri. Kita ragu. Sholat zuhur dan asar itu 4 rakaat. Saat kita sholat sendiri ini kita sholat berapa rakaat ya? Yang ketiga apa yang keempat? Ragu tuh kita. Maka da'ma yaribuka. Tinggalkan yang membuat engkau ragu. Bagaimana cara meninggalkannya? Cara meninggalkannya bukan membatalkan sholat. Udah selesai aja sholatnya. Bukan seperti itu. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Tentukan, oh ini baru rakaat ketiga. Sehingga kita harus menambah 1 rakaat. Tapi kalau kemudian keyakinan kita, ini sudah 4 rakaat, selesai berarti sholat. Tidak kemudian menambah lagi 1 rakaat. Ini contoh dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah. Atau contoh yang lain, ketika jamaah sekalian menunggu waktu sholat maghrib menuju sholat isya, ada dalam keraguan, saya sudah batal belum ya? Saya sudah hadas belum? Da'ma yaribu, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu, yakin. Apa? Oh batal, berarti kita tinggal wudu lagi. Kalau kemudian kita yakin, masih bersuci, silakan laksanakan sholat. Ini kaitannya dengan ibadah. Tadi terkait juga dengan muamalah. Kita sering berhadapan dengan umpamanya seseorang mendapatkan pekerjaan, apakah ini halal atau haram, boleh atau tidak. Maka tadi pada prinsipnya bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang subuhat, yang di dalam hadis disampaikan sebaik-baik meninggalkan subhat, menyikapi subhat adalah dengan cara meninggalkan. Karena itu apa? Akan menjaga kehormatan diri dan agamanya. Ketika kita ragu ini halal atau haram, sudah simpulkan, tinggalkan yang mendekati haram, lakukan yang halal. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap wara'. Ya. Mungkin kita sering mendengar kata wara'. Para guru, para asatid sering mengajarkan bahwa kaum muslimin diajarkan untuk bersikap wara'. Nah, apa pengertian wara' itu? Di dalam kitab Madarijus Salikin disampaikan, wara' itu adalah dengan cara meninggalkan subuhat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itulah wara'. Bahkan hal-hal yang boleh saja, tapi kalau dilakukannya terlalu berlebihan, ya, itu sebaiknya ditinggalkan. Sebagai contoh, kita menyukai sesuatu, sangat senang, ya, kalau bahasa populernya di kita, punya hobi lah ya. Hobi boleh tidak? Boleh, silahkan, tidak masalah. Tapi seorang muslim akan dikatakan wara' manakala dia meninggalkan hobi. Kenapa? Karena hobi bisa jadi kemudian memubazirkan waktu, memubazirkan harta, memubazirkan kesempatan. Kenapa? Contoh, ada orang yang suka hobi olahraga. Oh boleh, silahkan. Olahraga bisa sampai berjam-jam, kuat jalan sampai puluhan kilo. Tapi kalau kemudian kita sandingkan, bapak-bapak sekalian suka olahraga, suka berapa kilo jalan kaki? 10 kilo. Aika masjid osok tara. Alah sok aya malas, padahal ke masjid jaraknya sangat dekat. Anak muda bisa duduk berlama-lama untuk duduk di depan komputer, tapi duduk untuk baca Quran kadang kita sulit. Ya, itu tadi hal-hal yang boleh. Tapi wara adalah mampu meninggalkan hal-hal yang boleh, ya, artinya boleh. Yang kita suka, bukan haram, boleh. Tapi terkadang melampaui batas, terlalu berlebihan. Di dalam Islam kan sesuatu yang boleh, kalau berlebihan akan jatuh kepada haram. Apa contohnya? La ta'kul wa la tasrab wa antum musrifun. Janganlah engkau makan dan minum dalam keadaan berlebihan. Makan terlalu kenyang, minum terlalu kenyang, kan berakibat negatif.
Maka di dalam Islam tadi, da ma yaribuka ila ma la yuribuka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, kun waro'an. Takun a'budan nas. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, bersikaplah waro. Ya. Karena dengan kewaroan, ya, dengan kita memiliki karakter waro, maka kita akan menjadi sehebat-hebatnya hamba. Hamba yang akan memiliki karakter spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi jangankan yang haram, yang sifatnya mubah sekalipun tadi boleh, tapi kalau dilakukan berlebihan kita mampu meninggalkan, ternyata itu akan mendatangkan kemaslahatan yang hebat bagi hamba. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa orang yang memiliki karakter waro ini akan mendatangkan kebaikan kepada hamba tersebut. Sekedar contoh, tidak sedikit ya, suami dan istri kadang berantem karena suaminya terlalu berlebihan ya, atau terlalu mengutamakan hobinya ya, sehingga merasa istri dicuekan, kan begitu ya. Nah ini karena apa? Karena tadi iya boleh, tidak masalah, tapi kemudian terlalu berlebihan dan tidak mengutamakan yang lebih baik. Dan ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana dengan wara itu kita mendapatkan sebuah keyakinan di dalam beramal dan kita mampu memprioritaskan mana yang lebih utama. Secara sederhana, ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan amal, meninggalkan yang haram atau melakukan yang makruh, tentu yang haram harus ditinggalkan. Dihadapkan kepada mengamalkan yang wajib atau yang sunnah, maka tentu yang wajib ini menjadi lebih utama. Sekedar contoh, bapak-bapak sholat sunnah, ya, ikhwati iman sekalian, sholat sunnah qobliyah, lalu kemudian muazin mengumandangkan iqomah, maka selesaikanlah, sudah batalkan saja sholat sunnahnya untuk segera mengikuti sholat wajib ya. Karena sholat wajib itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah. Nah ini kaitannya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki keyakinan di dalam beramal. Baik itu tadi kaitannya dengan ibadah, dengan muamalah, bahkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita yang sifatnya mubah-mubah saja. Yang kedua, di dalam hadis ini kemudian kita diajarkan untuk bersikap wara di dalam hidup. Karena tadi sebagaimana nasihat baginda Rasul kepada Abu Hurairah bahwa orang yang wara akan menjadi hamba yang hebat, hamba yang spesial. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita dapat memprioritaskan dalam amal soleh ya. Mana yang harus kita prioritaskan sehingga itu mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang mendatangi Allah dan Rasulnya. Yang salah mohon kehilapan dan kekurangan saya kiranya dimaafkan dan juga diluruskan. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur muslimina fi Filistin. Allahumma ansur muslimina fi Filistin. Allahumma ansur muslimina fi Filistin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makanin ladzi yudhkaru fi ismullah.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر